Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, yang terhormat Kepala Tata Usaha MTS Negeri 1 Balikpapan, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, Dewan Guru, para pejuang pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan, yang saya sayangi seluruh siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita semua berada di lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, mari kita bersama-sama mengirimkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi terakhir yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia di seluruh dunia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, saya atas nama madrasah mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini, kelas 87. Kalian berusaha dengan semaksimal mungkin dan hasilnya kita saksikan saat ini luar biasa. Dan untuk petugas yang berikutnya agar lebih meningkat lagi. Seluruh siswa yang berbahagia, saya membawa sebuah pensil. Nih, lihat semua pensilnya. Ini pensil. Pernah menggunakan pensil? Kalau tidak pernah, berarti tidak pernah sekolah. Berarti mengenal pensil. Pensil itu kalau baru dibeli dari toko, pasti tidak akan berguna. Tahu kenapa tidak berguna? Karena harus diraut. Apakah kalian tahu betapa besar perjuangan pensil ini untuk bisa menjadi berguna? Sungguh besar perjuangan. Harus diraut. Sakit kan diraut-rautin sampai habis. Jadi merautnya itu berulang-ulang kali. Benarkah itu? Benar. Jadi hari ini kalian akan mendapatkan ilmu dan semoga bermanfaat. Ya. Andaikan pensil ini seorang manusia, apa yang terjadi? Berarti manusia itu kalau ingin berguna pasti harus berjuang. Apa perjuangannya? Tergantung di mana kita berada. Posisi kita sebagai apa? Itu perjuangannya. Kalian sebagai apa sekarang? Sebagai? Saya jawabkan ya. Kalian adalah seorang pelajar. Berarti arah untuk menjadi orang yang berguna perlu perjuangan yang keras. Apakah itu betul?
Jangan bercerita sendiri-sendiri supaya tahu bagaimana rasanya berjuang menjadi orang yang berguna. Kata orang-orang yang hebat, orang yang paling terbaik dari semua yang terbaik di dunia ini adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Tidak tertarik menjadi orang yang terbaik? Kalau kalian tidak tertarik, berhenti jadi pelajar saat sekarang. Karena salah satu tujuan kita menjadi seorang pelajar adalah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Caranya bagaimana? Seperti pensil tadi. Ingin bermanfaat harus diraut. Kalau kalian ingin bermanfaat, maka ada 4 hal yang kalian harus perbaiki. Apa saja itu? 1, kalian harus sehat fisik. Sehat fisik. Kalian harus menghargai diri sendiri. Apa yang akan dilakukan? Lihat apa yang kita makan. Jangan sembarang makan. Sudah tahu sakit emak, makan lembut banyak-banyak. Akhirnya jadi sakit. Kalau sudah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada perjuangan. Jadi berhentilah memakan makanan yang membahayakan diri sendiri. Berarti menjaga fisik supaya sehat. Kalau sudah sehat, ada alamat menjadi orang yang bermanfaat. Pingin sehat? Sebelah sini pingin sehat? Jaga makanan yang masuk ke dalam badan kita. Tidak sembarangan jajan. Lihat kebersihannya. Ya. Lalu masih rangkaian supaya kita menghargai diri kita. Ketika di madrasah ada waktu tertentu untuk berolahraga. Itu pada jam apa anak? Jam PJOK. Tahu semua ibarat. Oleh karena itu, ketika jamnya bukan PJOK, maka tidak usah berolahraga. Apalagi di lapangan, di terik matahari yang menyengat. Itu akan membahayakan fisik kita. Kalau kita tidak tahan dengan panasnya matahari, bisa jadi sakit kepala, masuk ke dalam kelas jam pelajaran, tidak konsentrasi belajar karena tadi masih panas dan mungkin akibat sengatan matahari. Maka olahragalah pada saat yang tepat, ya. Dan apalagi olahraganya main bola di kelas, itu sudah mengganggu ketentraman kelas. Semua itu dilakukan untuk menghargai diri sendiri agar sehat fisik. Dan tahu anak-anak? Ya, harus sehat fisik. Kedua, apa yang harus sehat? Otak kita harus sehat. Bagaimana supaya sehat otak kita? Harus diisi dengan bermacam-macam pengetahuan yang positif. Bagaimana caranya? Belajarlah dengan setulus hati di madrasah. Ya, otak harus sehat, harus cerdas, harus pintar, harus apa lagi? Harus nanti pikir sendiri, harus yang lain. Yang pasti otak seseorang yang ingin bermanfaat untuk orang banyak harus sehat.
Belajar tidak hanya mencatat dan mencatat. Anak kelas 9 yang saya hadapi pasti sudah tahu bahwa belajar itu bukan hanya mencatat dan mencatat. Lalu apa artinya belajar kalau begitu? Belajar itu harus ada perubahan. Masuk ke kelas pagi hari, keluar istirahat, sudah harus ada perubahan. Perubahannya apa? Kalau belajarnya fikih, berarti pada saat itu harus ada yang kita tahu tentang fikih. Jadi harus ada perubahan. Bagaimana merubah? Kalau kita setelah mencatat harus membaca ulang dan ulang, kemudian pasti kita akan paham. Kalau hanya dicatat setelah itu ditutup, lalu ada gurunya datang bertanya, sudah selesai anak-anak? Sudah Pak? Sudah Bu? Apakah itu sudah selesai? Belum. Harus dipahami apa yang dicatat. Ketika itu terjadi, kita memahami, maka disitulah terjadi yang namanya belajar. Jadi jangan salah. Ketika ada orang bertanya di tengah jalan, kita menuju ke madrasah, begini pertanyaannya, nak mau kemana? Tanya, jawabannya apa? Mau ke sekolah. Kemudian ditanya lagi, buat apa sekolah? Buat belajar itu harus ada perubahan. Dari tidak ngerti menjadi ngerti. Itu namanya belajar. Paham baik-baik supaya tahu, oh ini saya sudah sedang belajar, ini saya belum belajar. Oke ya, tadi sehatkan otak. Lalu yang ketiga adalah sehatkan jiwa. Kalian punya jiwa nggak? Punya dong. Berarti jiwa harus disehatkan. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Dengar baik-baik. Bagaimana menyehatkan jiwa? Perbaiki hubunganmu dengan sesama teman, sesama anggota masyarakat di luar sana, diperbaiki. Tidak saling mengejek, tidak saling menghina. Ingat ya anak-anak, kalau mengejek, menghina itu berulang-ulang kali dilakukan kepada orang yang sama, itu sangat berbahaya. Artinya kalian sudah membuli. Ini diantara kalian ini mau mengakui atau tidak, pasti pernah membuli temannya. Kalau yang sudah pernah berhenti saat sekarang ini, yang belum pernah melakukan, jangan pernah melakukan itu. Apa bahayanya membuli anak-anak? Bahayanya sangat besar. Satu, orang yang kita bully itu, bisa jadi dia memisahkan dari komunitas kita, memisahkan diri menyendiri di suatu tempat, memikirkan nasibnya yang dibully, yang dihina dan diejek. Akhirnya lama-lama dia menjadi minder, menjadi putus asa, dan kadang-kadang sampai kepada tindakan bunuh diri. Itu akibat membunuh. Maka hargai teman, perbaiki hubunganmu dengan teman-temanmu di sini, karena setiap hari kalian bertemu. Betul tidak? Apakah kita tega menghina teman yang setiap hari kita ketemu? Tentu tidak. Bagus, pintar. Tinggal action. Ya, tinggal action. Pintar. Jadi selain menjalin hubungan baik dengan teman-teman, yang paling penting adalah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin sholat itu akan membuat jiwa kita menjadi cerdas, menjadi sehat. Sehingga ketika ada azan berkumandang,
tidak perlu kita disuruh untuk pergi sholat, langsung berdiri menuju tempat duduk menjalankan sholat, karena itu adalah obat jiwa kita agar menjadi sehat, menjadi sehat. Nah, ini yang dijelaskan adalah bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna. Kalian memiliki waktu yang sangat panjang untuk membina dan melaksanakan itu untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Yang keempat, tahu yang keempat? Tahu yang keempat? Belum tahu kan? Ya, karena belum saya kasih tahu. Jadi saya harus sampaikan dulu. Apa yang keempat? Yang keempat itu adalah mental. Tahu mental? Tahu mental? Kalau orang suka emosian, itu mentalnya gimana? Kalau orang suka emosian, mentalnya tidak sehat. Ngomong sedikit saja, sudah emosi. Emosi apa emosi ya? Emosi ya. Kalau ada di antara teman kita yang suka emosi, dengan satu kata saja sudah langsung naik darah, marah-marah. Apakah itu adalah teman yang baik? Apakah itu teman yang baik? Teman yang baik? Kalau mengatakan teman yang baik, silahkan emosi setiap hari. Insya Allah kalian tidak akan dapat apa-apa. Yang didapat adalah capek dan tidak akan bermanfaat. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana tadi, kalau kita ingin bermanfaat, berarti kita ada kemungkinan menjadi manusia-manusia terbaik. Jadi sehatkan fisikmu, sehatkan otakmu, harus menjadi cerdas. Sehatkan jiwamu, harus memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada teman. Kemudian jaga emosimu. Itu 4 hal. Paham anak-anak? Siap melaksanakan? Lakukan dengan setulus hati agar berhasil. Jadi target kita sekarang ini jauh ke depan, ya, anak kelas 9, targetnya kelas 7, 8, targetnya adalah bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu target ya. Jadi kalau punya target, maka berjuanglah untuk mengejar target itu. Jangan masa bodoh, jangan malas, karena tidak akan kamu capai target yang ditetapkan. Oke, seperti itu apa yang saya sampaikan. Kemudian ada pesan lagi, setiap sholat atau setiap tidak sholat menggunakan aula kita di depan, diharapkan atau diminta, diharapkan bisa tidak bisa ya, diminta jangan merusak barang-barang yang ada di sana. Ada ada garis-garis hitam di situ ya, untuk tahu arah kiblat. Jadi jangan dirusak, jangan dipentil-pentilin, jadi keluar semua itu. Ya, jaga kebersihannya ya, karena itu adalah milik kita bersama. Kalau seandainya aula itu tidak ada, apa yang terjadi? Berarti lihat kegunaannya, maka kita akan berusaha untuk menjaganya. Itu ya. Lalu tetap disampaikan ya, tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Jadi tidak membuang-buang sampah di sembarang tempat. Ini seperti itu apa yang saya sampaikan. Prinsipnya adalah di dalam hati kalian sekarang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.